Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Berikan kami telinga seorang murid sehingga kami siap mendengarkan firman Tuhan dan firman-Mu berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini, alasan mengampuni, diambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 37. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ketika diminta mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tidak jarang kita malah memberikan banyak alasan kenapa susah mengampuni orang itu. Namun, kalau kita melihat teladan Yesus, setidaknya ada satu alasan untuk mengampuni, karena orangnya mungkin tidak sadar bahwa tindakan mereka menyakiti kita. Salah satu perkataan terakhir Yesus di kayu salib adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dari doa sederhana ini, kita bisa menarik satu pelajaran berharga tentang pengampunan. Maafkan orang yang menyakiti kita, karena bisa jadi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seringkali ketika seseorang menyakiti kita, reaksi kita adalah marah. Kita merasa bahwa orang itu seharusnya tahu tindakannya membuat kita terluka. Kita berharap ia akan meminta maaf kepada kita. Namun tidak seperti itu yang Yesus teladankan. Ketika disalib, dia bukannya turun menyuruh sepasukan malaikat datang dan membuat mereka orang-orang di sana tercengang-cengang, takut, dan akhirnya meminta ampun karena sudah menyalibkan anak Allah. Dia malah berdoa minta Bapa mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika terluka, kita selalu punya pilihan, mau mengampuni atau terus menyimpan dendam. Tidak masalah apakah orangnya sadar bahwa ia sudah bersalah atau tidak. Bukan bagian kita untuk menyadarkan atau menuntutnya minta maaf. Bagian kita adalah melepaskan pengampunan, karena mungkin sekali ia tidak sadar akan tindakannya. Salah satu alasan mengampuni adalah karena orang yang bersalah belum tentu tahu bahwa ia bersalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan
bahwa Tuhan Yesus pun sudah mati di kayu salib dengan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyalibnya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapa di surga, kami mau belajar untuk melepaskan pengampunan dengan mengatakan bahwa mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagian kami adalah melepaskan pengampunan, dan bagian orang-orang yang melakukan kesalahan itu adalah bagian Tuhan untuk membuat mereka bertobat. Terima kasih Tuhan untuk prinsip mengampuni yang Kau sudah teladankan dalam hidup kematian Yesus di salib. Kami mau terus taat, kami mau terus belajar melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.